Dan oke, jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer yang tidak bisa masuk desktop ataupun masuk ke Windows. Jadi ada keterangan seperti ini teman-teman. Ketika laptop atau komputer dinyalakan, dia muncul keterangan sistemnya error seperti itu. Jika teman-teman mengalami masalah ini, langsung saja simak videonya. Tidak masuk Windows-nya ya, seperti ini ya. Ketika dihidupkan, dia kedip-kedip lalu ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Press any key to restart operating system, not found misalkan ya. Ini tidak bisa masuk Windows ya teman-teman ya. Jadi seperti ini aja. Kita matikan, nanti kembali ke sini lagi. Nah seperti itu ya. Kita akan mengatasinya dengan 3 cara teman-teman. Dan cara ini sangat mudah untuk dipraktekkan ya. Jadi simak saja videonya dan jangan di skip. Nah di posisi ini laptopnya silahkan teman-teman matikan terlebih dahulu ya. Matikannya pakai apa? Silahkan pakai tombol power terlebih dahulu, tekan sekali. Nanti laptopnya mati. Jika ada flash disk, silahkan dicopot flash disk apapun atau hard disk eksternal ya, dicopot dulu. Dalam posisi mati seperti ini, silahkan hidupkan lagi dan silahkan tekan-tekan tombol BIOS ya. Hidupkan, langsung tekan-tekan tombol BIOS. Nah untuk laptop HP menggunakan tombol F10, Lenovo F2, Acer F2, Asus menggunakan F2, PC menggunakan tombol delete ya untuk cara masuk BIOS-nya teman-teman. Adapun inti cara settingnya sama saja ya, kayak gitu. Cara mempraktikkannya seperti ini, tekan tombol power dan langsung tekan-tekan tombol BIOS ya, tombol BIOS laptop masing-masing, kayak gitu teman-teman. Nah setelah masuk BIOS, apa yang harus kita setting yaitu pengaturan menu advance kalau ada ya. Biasanya di laptop-laptop lain ada pengaturan advance. Yang harus diatur itu pengaturan SATA konfigurasi. Nah untuk di laptop HP sendiri tidak ada pengaturan advance ya. Jadi tampilannya seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah mengatur, pindahkan dengan tombol arah ya, kanan kiri, mengatur ke sistem configuration di sini. Di sini pakai arah ya, pakai arah. Nah ke bawah pilih boot option. Yang penting itu boot optionnya ya. Cari tulisan boot option gitu. Yang harus teman-teman lakukan adalah mengatur bootnya. Nah untuk memilihnya silakan teman-teman enter saja ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kita ke menu boot order. Nah di boot menu order ini yang kita atur adalah setting booting yang awal. Startupnya mau kemana nih, misalkan mau ke hard disk, ke USB atau ke DVD. Kalau ke hard disk ini tinggal ke ataskan menggunakan F6, arahkan dulu ke hard drive, lalu ke ataskan menggunakan F6 ya. Artinya yang pertama itu yang di booting pertama teman-teman ya. Jadi harddisk harus paling atas ya, begitu ya. Nah ketika sudah diatur boot menunya, dan yang harus teman-teman lakukan adalah save pengaturannya ya, simpan pengaturannya menggunakan F10 ya. Untuk masing-masing laptop untuk nge-save sama ya, F10. Terus ada tulisan yes, tinggal di enter saja. Nah untuk di proses booting ini kita percepat ya, agar tidak menguras waktu juga teman-teman. Nah ini tanda-tanda sudah bisa masuk desktop ya. Nah sudah bisa masuk Windows teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini berarti masalahnya sudah berhasil kita atasi teman-teman. Cukup sekian, silahkan dicoba, semoga berhasil. Jangan lupa kalau misalkan ada kendala silahkan komen di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.